Racikan berita. Pada kesempatan sore hari ini kita ya, karena ada teman-teman di sini yang lain, kedatangan seorang tamu dalam kesempatan ini yang tidak boleh kita sia-siakan kehadirannya, yaitu Dr. Ishak Rafiq. Ini saya udah lama kenal dari zaman mahasiswa, cuman baru-baru ini sempat diwawancarai oleh TV nasional dan saya dengar-dengar gagasan-gagasannya bagus juga itu. Terima kasih, Bang. Jadi dalam hubungan dengan masalah ekonomi yang berkembang bukan hanya di Indonesia tapi dunia sekarang saat ini, kita perlu dengarkan bagaimana Anda menjelaskan prospek ekonomi kita ke depan menghadapi situasi global yang turbulensinya tinggi sekali. Nah, terutama kalau kita lihat misalnya ya, orang suka kaitkan antara perang di Timur Tengah itu hanya masalah ekonomi, ya soal minyak, gas dan sebagainya, perebutan sumber-sumber. Terutama Netanyahu ketika membawa gambar peta Gaza itu, dikaitkan nanti Gaza itu penduduknya disingkirkan, artinya ethnic cleansing, karena nanti Israel berkuasa di situ, tidak ada halangan lagi, pariwisata akan berkembang untuk keuntungan Israel, minyak dan gas yang kaya di Gaza akan diambil, gitu. Di Syria juga minyaknya luar biasa di wilayah utara Syria, itu selama ini menjadi bacaan dari Amerika. Itu juga masalah ekonomi, tetapi kalau menyangkut Timur Tengah, is not merely masalah ekonomi. Itu ada masalah di mana kadang-kadang mereka berpikir bahwa biar kita kehilangan semua harta benda, tapi kemanusiaan dan keadilan di ujung harus ditegakkan. Ini kadang-kadang orang suka salah dalam atau keliru dalam memahami bagaimana ekonomi dimaknai di kawasan yang berbeda-beda sesuai dengan budaya masing-masing. Nah, kita lihat misalnya ada keinginannya Timur Tengah itu mulai disebut bukan lagi Timur Tengah, tapi Asia Barat, ya kan? Ya. Ada maksud di situ, yaitu sebenarnya dengan konsolidasi negara-negara Asia Barat ini, mereka bisa langsung lakukan negosiasi dengan Eropa, karena Timur Tengah itu lebih ada kesan ke Amerika, gitu. Nah itu pembagian yang zaman dulu itu lebih dekat kepada kekuasaan dari Amerika dan kawan-kawan. Tapi sekarang ada rute baru, yaitu Eropa dengan Asia Tengah. Di Asia Tengah ada Rusia dengan Eurasia. Eurasia. Itu Cina juga punya, dan para pakar mengatakan sumber daya kita luar biasa hebat. Nah ini bagaimana peluangnya untuk Indonesia yang bisa kita bangun? Ini pertanyaan luar biasa, sangat memerlukan jawaban komprehensif yang panjang nih. Saya dulu di Belanda tahun 93 pernah diundang oleh orang-orang yang sangat concern terhadap Timur Tengah, ya. Dan umumnya saya, karena nama saya disebut Ishak itu, dipikir saya bagian dari Yahudi itu, ya. Jadi saya diundang. Kemudian dalam diskusi itu mereka menjelaskan bahwa sebetulnya ya Yordania itu cuman rajanya aja yang bukan orang Palestina. Ya. Jadi dari Palestina itu ya akan didorong masuk ke Yordan, Palestina itu menjadi milik Israel. Itu desain besarnya itu. Greater Israel. Ya, Greater Israel. Ini yang mereka mau. Tapi ini juga bagian dari konspirasi ya, keinginan orang-orang Eropa itu, orang-orang Barat ini untuk memindahkan ketegangan dari Eropa ke Timur Tengah. Silakanlah kalian perang di situ, rebutlah apa yang itu, takkan kami biayai. Maka Rusia pun tahun
ya 92 bahkan ketika Gorbachev jatuh 89 itu mereka sudah merencanakan apa? Membuang orang-orang Yahudi itu ke Timur Tengah dan dikasih 6.000 rubel kalau mau pindah. Kalau mau pindah, diusahakan tanah-tanahnya itu. Jadi tanah-tanah ini direbut ya secara bisnis maupun secara militer. Pokoknya orang Palestina gejalanya sama dengan perebutan tanah di sini. Sama. Sekarang sedang dibuat hal-hal yang sama. Karena orang Barat ini baik ya orang-orang Barat ini yang pakai sistem komunis maupun yang sistem liberal ya menganggap bumi ini tidak ada pemiliknya, tidak ada Tuhan. Ini terjadi secara kebetulan. Ya. Maka karena tidak ada pemiliknya, siapapun yang bisa menguasainya, dia boleh ambil semua. Dalam bahasa hak orang yang dilanggar, dia terzalimi, tapi dalam bahasa mereka itu sesuatu yang biasa. Sesuatu yang biasa. Mereka menganggap jadi perampokan itu memang sudah berjalan 7 abad. Inheren dengan tradisi mereka, budaya mereka. Inheren karena menganggap itu. Nah, cuman Islam yang menganggap bumi ini diciptakan oleh Allah untuk kamu semua. Cuma Islam yang kasih hak itu kepada seluruh manusia, ini cuma Islam. Dan nama hak juga dan nama Allah. Ya, itu. Nah, karena itu Islam sebelum bicara tentang khalifah, Islam bicara tentang bumi. Ayat 29 dari surat Al-Baqarah itu, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Aku ciptakan bumi dengan segala isinya untuk kamu semua ini. Jadi semua berhak atas bumi. Nah, kalau dalam sistem Islam ini ibarat makan dalam mengelilingi satu piring nasi, kalau ada 2 orang yang tidak punya tangan, maka setiap yang 3 ini makan ikut terambil hak 2 orang yang tidak punya tangan ini. Dalam Islam ini haram, maka dia harus dikembalikan lewat sistem, lewat infak, sodako, zakat. Ini yang umum. Tapi sistem lebih penting dalam Islam, ya, supaya bisa orang-orang yang punya hak itu bisa mendapatkan haknya lewat sistem. Orang yang mendapatkan haknya itu dia berzakat nantinya, kan gitu. Nah, sekarang ekonomi dalam sistem Barat dia boleh ngerebut ini, boleh merebut. Maka Inggris yang paling hebat dulu itu paling banyak punya tanah jajahan, dan itu sampai sekarang masih setoran kepada Inggris lewat Commonwealth. Kemudian Cina juga sama, dia melakukan ekspansi juga, dan sekarang mengambil Tibet, mengambil itu dengan kekuatan juga, dan menganggap itu hak dia. Itu jalur sutra dianggap milik Cina dan mau diambil lagi, kan gitu. Dan Indonesia pun dijadikan bagian dari itu. Ya, Balim, ini ekonomi. Perang ini adalah perang ekonomi, dari dulu juga perang ekonomi. Karena ada orang-orang yang menginginkan lebih dari apa yang seharusnya dia miliki. Dia mau juga milik orang lain itu. Dan itu dalam epistemologi mereka itu diizinkan karena boleh menguasai. Maka Thomas Hobbes bicarakan tentang perebutan-perebutan ini, ya. Bagaimana manusia dengan satu sama lain itu seperti serigala. Nah, kita kembali ke ekonomi dulu, Pak. Nah, ekonomi ini breaks. Ya, kita lihat. Karena dunia ini sudah terbagi-bagi begitu, sudah terkotak-kotak dengan 2 blok ini, kecuali blok Islam belum bikin blok dan masih ngantri ini panjang karena dalam perjalanan waktu anak-anak muda Islam, anak-anak kecil Islam itu dididik baik menjadi Barat atau menjadi Timur sosialis, tidak pernah menjadi Muslim. Tidak pernah. Kita kembali ke ekonomi. Nah, ekonomi ini kita memiliki segala yang harusnya ada, ya. Kita memiliki tambang, kita banyak. Kita punya tambang, ya. Kita punya kekayaan alam yang luar biasa, mineral, minyak, emas, nikel, tanah langka pun ada di sini. Kok bisa banyak orang yang sampai makan tidak bergizi gitu? Nah, inilah masalah manajemen di sini. Nah, manajemen ini tidak membuat kita bisa menegakkan keadilan. Manajemen ini diatur oleh satu sistem yang sistemnya ini sebetulnya ada kita punya buku sucinya ada. Artinya kalau kita sebut buku suci, Undang-Undang Dasar sudah mengatur itu. Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini dibawa oleh Prabowo dalam pidato perdananya itu. Artinya
Tapi buku suci lain, misalnya Pancasila itu dimulai dari ketuhanan, diakhiri dengan keadilan. Iya. Kan gitu. Jadi sebenarnya dua sila ini yang memframe sila-sila lain. Ya, ini benar secara aturan ya, secara etik itu dia. Itu dia. Tapi secara ekonomi kita memilih ya, anak-anak kita dididik secara ekonomi yang mengizinkan itu. Sri Mulyani kalau ditanya dia tidak ngerti masalah hak-hak rakyat ini. Ketika bicara tentang bumi, air dan segala kekayaan yang terkandung di lain, Sri Mulyani bilang apa? Tambang-tambangnya toh ada di Indonesia. Yang kerja juga orang Indonesia katanya. Nah, ini cara berpikir yang salah. Kita baru menganggap memang ada cara berpikir salah. Ada cara yang berpikir yang salah, terutama dari Sri Mulyani. Sri Mulyani bagian dari hegemoni Amerika itu, di mana kerjanya hanya bagaimana memperbanyak utang. Itu karena tidak kreatif dalam berpikir. Sebetulnya kan ekonomi ini apa memang pelajaran utang itu di UI itu hanya pelajaran bagaimana kita hidup ini bernegara hanya untuk memperbanyak utang. Ya, apa memang ada pelajaran harus gitu? Kita lihat begini kan, ada banyak cara menyelesaikan masalah. Seorang juragan ya dan seorang petani gurem. Ini beda mengatasi masalah. Seorang juragan kalau datang persoalan ekonomi, datang krisis, datang hal-hal yang memberatkan, yang pertama dia lakukan adalah dia membuka buku besarnya. Buka buku besar seorang juragan ya. Kemudian dia lihat adakah barang-barang yang dia jual terlalu murah. Itu dinaikkan. Misalnya kalau Indonesia, jadi artinya selektif. Artinya kalau Indonesia misalnya gas kita dijual kepada Cina 2,3 sen. Jangan-jangan Sri Mulyani nggak pernah buka buku. Mungkin aja. Dijual dengan 2,3 sen. Maksudnya kalau dia buka buku kan ada yang pajaknya harus tinggi, ada yang rendah gitu. Jadi ini 2 sen dolar per MMBTU itu kan terlalu murah. Ya. Atau dijual 2 dolar per MMBTU, padahal harga internasional sudah 16 dolar per MMBTU. Nah, itu ada kemungkinan bisa kita koreksi nggak? Itu dulu SBY pernah menugaskan Sri Mulyani untuk negosiasi ulang, dia menolaknya. Nah, tapi di sini salahnya. Yang melakukan negosiasi itu apa menteri atau otoritas politik? Menteri kan diangkat. Menteri diangkat, memang. Kan memang kita ada pembedaan, ada yang dipilih, ada yang diangkat. Ya, dia ditugaskan ya mewakili negara. Iya kan? Ini presiden tugaskan dia. Kenapa presiden tidak langsung? Pilih. Kalau presiden kita langsung, itu kan soal besar. Kenapa bukan presiden langsung? Iya, dia boleh tugaskan menterinya, boleh. Iya boleh, tapi kalau dia melihat ancaman kegagalan, misalnya dia ambil alih. Ya, ini masalah otoritas delegasi kan. Setelah didelegasikan kepada menterinya dan menterinya tidak mau melaksanakannya, itu sebetulnya boleh dipecat. Tapi kan tidak dipecat karena yang mau diajak nego itu lebih berkuasa daripada itu masalahnya. Jadi kekuasaan ini lemah dalam negosiasi. Beda dengan generasi pertama Republik ini. Kita punya Agus Salim, punya. Atau jangan-jangan begini Pak Ishak, mungkin tidak ada nego, hanya pergi begitu ketemu terus bicara aja bagaimana kesimpulannya nanti diputuskan. Jadi dulu kan gini, Freeport itu kasih kita bagian ya 1% dari emas, cuma 1%. 1% ini kan menghina kedaulatan bangsa ini. Nah, kemudian pemilik tanah, ketika SBY dipilih ya, dia punya mandat dari rakyat, kan dia punya mandat dari rakyat, dia mau ini nego ulang dong, kan gitu. Dia tugaskan Sri Mulyani supaya dapat 3,5% lah, kan gitu. 3,5% juga belum sampai, zakatnya itu 20% zakat tambang itu, jadi itu belum sampai. Tapi negosiasi tidak jalan. Sri Mulyani tidak mau. Mestinya ada satu rekor tentang kegagalan negosiasi. Tidak mau melakukannya, jadi tidak pernah negosiasi. Akhirnya macetlah di situ. Kemudian sekarang Pak Ishak, maaf ya. Jadi kalau saya diberikan kesempatan ngatur gitu. Gini, kita kembali kepada kita taken for granted punya kekayaan. Tapi miskin keadaan kita. Nah, peluang ke depan untuk mengatasi itu seperti apa?
Ya, saya harus kembali dulu ke sini. Tadi pertanyaan itu, bagaimana kita kita punya semua ini, tapi kita miskin, kan gitu. Nah, 5 menit lagi. Saya bicara tentang seorang juragan akan ngambil hukum besarnya. Ada nggak? Maka akan ada negosiasi ulang. Ini barang saya terlalu murah kamu. Harusnya kamu bayar segini, kan itu. Jadi artinya satu, renegosiasi. Renegosiasi. Satu, Itu campur undang-undang minerba ganti. Yang kedua, ya kemudian saya bilang itu, ada nggak utang-utang ya dari negara lain atau tunggakan-tunggakan dari negara lain yang belum dibayar, itu diminta percepat. ada. Besar. Ada besar. Kemudian ada nggak pajak yang tertunda? Ya, itu diminta percepat. Nah, ini ada. Kalau pajak itu kan ada ketentuannya. Ada ketentuannya. Batas-batas. Berarti kalau sudah tertunda dalam jangka waktu lama kan namanya pelanggaran. Pelanggaran. Dan ya itulah, kita memerlukan seorang manajer, seorang presiden yang mampu melihat ini kemudian mendelegasikan kepada menteri-menterinya tagih itu. Tapi kalau kita lihat misalnya dengan semangatnya, katakanlah dalam kesempatan kita lihat Prabowo, semangatnya itu kan luar biasa, auranya, pidatonya dengan kepercayaan dirinya. Bisa nggak kualifikasi itu menciptakan satu suasana yang mendeterminasi untuk terlaksananya keinginan-keinginan? Iya, sebetulnya ada peluang itu. Prabowo-nya dipilih oleh rakyat, dia punya mandat dari rakyat, bukan dipilih oleh MPR, DPR yang bisa memecat dia, tidak. Rakyatnya yang memilih langsung. Jadi dengan mandat dari rakyat ini, dia bisa negosiasi ulang apapun. Bisa. Termasuk undang-undang itu dia boleh minta supaya dibahas ulang dong. Ini misalnya programnya, misalnya makan gratis. Semangatnya luar biasa. Tapi di bawah dibikin jadi mainan. Artinya ada yang bilang karena begini, jadi macam-macam. Jadi saya lihat implementasi itu masalah. Ya, kemampuan seorang menteri, seorang presiden memetakan keadaan apa yang kita punya untuk mendanai ini. Kan itu sebetulnya peta itu harus dibuat dulu. Nah, kita punya batu bara, setiap tahun ada 200 juta ton yang diekspor. Harganya pernah sampai $300 per US, $300 per ton. Kalau ada 200 waktu juta, itu ada nggak kenaikan anggaran pendapatan kita? pendapatan kita tidak naik. Kita surplus. Padahal harganya naik. Ya. Kita surplus 234 miliar US dollar ya pada tahun 2023. Ya, itu satu tahun itu surplus. Terus surplus ini dari komoditas perkebunan, sawit dan batu bara. Tapi duitnya tidak mampir di BI. Pada saat itu devisa kita 130 sampai 135 miliar US dollar. Kalau ini masuk, kenapa tidak masuk? Saya tidak tahu. Ini sudah dengan bangga diumumkan oleh Jokowi bakal kita surplus. Saya teliti itu. Saya kan orang hukum. Jadi gini, makanya kalau DPR kan bicara hukum. Kalau tidak masuk itu pelanggaran. Ya, ada akuntabilitas. Artinya pertanyaannya gini, siapa yang punya itu, yang jual itu? Ya, ada akuntabilitasnya nggak? Itulah yang tidak dilakukan oleh pemerintah ini, ya. Karena ketika 234 ini 34 miliar US dollar ini surplus, harusnya dia menambah defisit kita dari 135 bersama 234 miliar US dollar. Artinya sudah 370 miliar US dollar harusnya tahun 2023 kita punya segitu. Ternyata tetap di 130, 135. Kalau ada intervensi berkurang kan gitu. Intervensi ini mau menaikkan kalau nggak masuk itu kemana duitnya? Nah itu pertanyaan saya itu. Ya, pertanyaan saya kemana duit itu? Siapa yang punya? Nah inilah tugas Prabowo, ambil itu. Jadi ada sesuatu yang harus dilakukan karena kita menganut. Nggak dibanding misalnya makan siang gratis, berapa sih makan gratis? Itu sangat ringan kalau itu. Berapa? Sangat 71 triliun saja. Nah ini berapa? Ini 230. Dan sebenarnya kita mampu sekali. Sangat mampu. Tapi kemampuan melihat ini sebagai dana kita nggak bisa. Menterinya tidak melihat ini sebagai punya kita. Itu nggak melihat. Tidak melihat, tapi kan itu ada gitu loh. Itu ada siapa yang punya. Makanya saya pertanyaan itu,
Kalau dia nggak masuk, kita kan menganut paham ya rejim devisa bebas. Jadi karena devisa bebas, kita tidak mengatur bahwa duit itu harus masuk ke Bank Indonesia. Cina melakukan itu. Cina ini punya tahun 2011 3 triliun US dollar. Dia punya devisa. Kenapa? Karena dia menetapkan semua hasil perdagangan internasional harus ditaruh di Bank Sentral Cina minimal 1 tahun. Oh gitu. Itu satu keputusan politik. Tapi semua ini bisa terjadi karena kelemahan etik kita. Ya itu. Ya kan? Ada misalnya satu orang teman kita, seorang pengajar, rekannya Bung Ishak juga, yang mengatakan kalau di Jepang itu orang diajarkan anak-anak itu dari SD sudah diajarkan 3 tahun itu hanya diajarkan budaya sama etik. Jadi kedepannya mereka tidak malu sekali kalau melakukan korupsi dan sebagainya. Kalau misalnya ada perbuatan seperti begitu langsung mundur mereka. Karena kesadaran itu ditanamkan dari kecil. Nah mungkin karena kita menganggap semua ini bisa dimainkan dengan urusan politik buzzer, tembak sana, tembak sini. Jadi hanya isu utama misalnya begini. Kalau kita main bola, Bung Ishak, kita nonton pertandingan bola. Ada pemain yang melakukan pelanggaran. Kan cukup dia dikasih hukuman. Pertandingan kan tetap jalan. Ya. Tapi negara kita ini habis waktunya sibuk dengan mengurus yang cedera dan melakukan pelanggaran. Iya. Jadi ada peranan itu. Pemerintah yang loyo, ya, pemerintah yang tidak mampu melihat apa yang kita punya, kemudian DPR yang tidak melihat apa-apa. DPR ini kan harusnya dia yang bertanya, kenapa nggak masuk? Itu pertanyaan DPR harusnya. Mana duit 234 miliar US dollar itu? Kenapa nggak masuk di BI? Belum dana COVID. Nah, itu. Nah, inilah saya bilang begini. Kita kebiasaan kita berutang ini, ya, karena kita menganut sesuatu apa namanya? Kalau kita juragan, kan kita akan buka buku besar, pajak yang tertunda, produk yang dijual terlalu murah dan segala macam. Kemudian bagian dari SDA kita yang terlalu kecil, kita dapat 1% dari emas misalnya, sekarang mungkin 3,5%. Tapi zakat tambang itu 20%. Jadi sebetulnya pemerintah boleh bikin hasil pajak. Ya. Nah ini dari 20% ini adalah milik rakyat Indonesia yang sekarang ada dan yang bakal lahir. Ini pandangan dunia. Maksudnya Anda Islam. memasukkan ya itu pasal 33 itu dari Islam, dari konsep zakat. Dari konsep zakat. Inilah sumbangan pendiri republik yang beragama tapi Islam. Kalau ada misalnya dapat begitu pajak itu dikorupsi lagi, itu urusan lain. Oke. Makasih kita sudah berbincang menarik dengan Bung Ishak. Ini satu isu yang saya tahu banyak sekali yang mau disampaikan. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki, kita punya kesempatan lain untuk menggali lebih lanjut. Terima kasih para pemirsa yang beriman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara sekalian, aku tambahin sedikit saja ini sebelum itu ya. Karena ada petani gurem cara melihat masalah beda. Ini mungkin yang ditiru. Ya. Petani gurem begitu krisis mau datang, ya, panen mau gagal segala macam, yang pertama dia lakukan adalah mencari utangan. Ini sebenarnya tidak boleh dilakukan dalam mengurus negara, gitu. Jadi jadilah juragan. Jadi ini poin pokok dari masalah itu. Jadi kita menjadi, kalau petani gurem itu pertama cari dia utangan. Berapapun dia mau lah. Maksudnya Sri Mulyani bisa petani gurem. Pemerintah kita harus dibenahi ini supaya menjadi juragan. Dikasih undang-undang yang sebagus itu. Kita bangga sekali loh Sri Mulyani itu. Visinya luar biasa. Ya kita pokoknya harus indikatornya kalau dia hebat, dia membuat bangsa ini menjadi makmur. Menjadi makmur. Itu indikatornya. Kalau menjadi makin terpuruk, itu gagal. 4 kali jadi menteri keuangan. Gagal besar. Kita akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum. Nanti lain kali kita. Oke. Racikan Berita